Welcome back guys, balik lagi sama Abang Frank si Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua Shaolin 2. Tepatnya episode 112 ya guys ya. Yang biasanya kita bahas di channel Donggua Santuy, kita pindah ke channel Teman Santuy ya guys ya. Untuk alasannya sudah Mimin jelaskan di spoiler ya guys ya. Ya intinya kita pindah aja ke channel Teman Santuy ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Hu Yuhao terkejut melihat danau sangat indah yang merupakan pusat hutan Stardo, Ditian lantas menegaskan, tempat ini disebut danau kehidupan dan merupakan sumber kehidupan, serta meminta Yuhao untuk meminum air danau demi memulihkan kekuatan jiwanya. Selain air danau sangat manis, ketika Yuhao meminumnya, seluruh rasa lelahnya langsung menghilang. Bahkan Yuhao tidak menyangka tempat yang katanya paling berbahaya justru merupakan sebuah surga di bumi ini. Ditian mengatakan, danau ini telah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan telah melahirkan semua makhluk di hutan Stardo, sehingga menjadi tempat paling suci bagi binatang roh di tempat ini. Dan tiba-tiba meskipun Raja Beruang Cakar Emas terlihat emosi dan mencoba untuk menyerang Hu Yuhao, namun Ditian bertindak cepat memblokir serangannya, sehingga membuat Raja Beruang emosi dan bertanya, kenapa Ditian memerintahkan untuk mundur, bahkan membawa manusia ke tempat ini. Terlebih lagi saudara mereka banyak yang koit dalam pertempuran sebelumnya. Ucapan barusan jelas saja memancing kemarahan Ditian, bahkan langsung melepaskan tekanan ke arah Raja Beruang. Di saat kemarahan Raja Beruang digantikan dengan ketakutan merasakan tekanan Ditian sebelumnya, Ditian sendiri lantas menegaskan, kekuatan manusia jauh lebih kuat dari perkiraannya. Bahkan bala bantuan manusia telah tiba. Jika mereka memaksakan diri menghancurkan kota Shrek, maka seluruh umat manusia pastilah bereaksi, bisa membuat seluruh hutan Stardo hancur total. Bersama dengan hal itu, Beiji dan penguasa lainnya tiba di tempat ini. Dengan kata lain, ditambah dengan Ratu Salju dan Kaisar Es Bingar, maka 7 dari 10 binatang roh terkuat di hutan Stardo berkumpul di tempat ini. Kemudian Ditian meminta Yuhao menunjukkan tubuh jiwa Ratu Salju dan menjelaskan bagaimana bisa binatang roh takdir mengorbankan hidupnya. Di saat Beiji dan anggotanya melihat dan merasakan bahwa sosok di hadapan mereka benar-benar memang Ratu Salju dari wilayah ekstrim utara, Yuhao lantas menjelaskan awal pertemuannya dan binatang roh takdir alias Wang Qiu'er. Sampai akhirnya Wang Qiu'er mengorbankan nyawa demi menyelamatkan hidupnya dan para master muda yang terjebak di kota Sunrise. Dengan kata lain, Wang Qiu'er merupakan pahlawan yang sebenarnya dari benua Doulo. Ucapan dan penjelasan Yuhao sempat membuat Beiji dan beberapa penguasa merasa sangat sedih. Namun berbeda dengan Ditian, dia benar-benar menunjukkan sikap pemimpin serta bertanya bagaimana pendapat mereka tentang tubuh jiwa. Myred Demon King lantas mengambil inisiatif bertanya kepada Yuhao seberapa yakin tubuh jiwa akan berhasil dan seberapa yakin Yuhao bisa mempertahankan kesadaran mereka. Sambil mengatakan 70% yakin, Yuhao juga menjelaskan kondisi Putri Salju sangat berbeda. Bahkan gurunya harus membakar energi kehidupan untuk menyelamatkannya, sehingga sangat sulit untuk mempertahankan kesadarannya. Namun jika binatang roh bisa sukarela melebur dengan Master Roh, maka kondisi mereka tidak akan sama seperti Ratu Salju.
Bahkan dikarenakan tingkat penguasaan Yu Hao terhadap bentuk tubuh jiwa semakin baik, maka peluang keberhasilan tentu bisa ditingkatkan. Kali ini, Beiji menjadi orang yang setuju untuk mencobanya. Pasalnya setelah peperangan, banyak binatang roh terluka parah, sehingga hanya mencoba menjadi tubuh jiwa, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sambil menyetujui usulan Beiji, Ditian lantas meminta mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing memilih binatang roh untuk mengikuti eksperimen, sementara Yu Hao harus tetap berada di tempat ini. Tidak berselang lama, Sky Dream terlihat merasa sedih. Para binatang roh memiliki pandangan sempit dan menjadi sangat terpuruk. Di saat para manusia sibuk mengembangkan teknologi, para binatang roh justru sibuk berperang hanya untuk membalaskan dendam kematian binatang roh takdir. Di saat Yu Hao membenarkan hal itu, dan Sky Dream sendiri pernah ditahan oleh Ditian, Bing lantas mengatakan, meskipun fisik Sky Dream terbilang lemah, namun kekuatan spiritualnya setara dengan Raja Mata Iblis Jahat. Jika di masa lalu Ditian mau melatih dan melindungi Sky Dream, kemungkinan dia bisa menjadi binatang roh terkuat ke-11. Mendengarkan pujian yang diucapkan Bing kepada Sky Dream dan melihat hubungan mereka menjadi jauh lebih baik, Yu Hao sempat terkejut, sementara Bing langsung tersipu malu. Sky Dream melanjutkan, dikarenakan dirinya, Bing dan Ratu Salju telah menjadi tubuh jiwa, maka jalan hidup mereka sudah berbeda dengan binatang roh. Namun dikarenakan mereka notabene adalah binatang roh, dia berharap binatang roh akan tetap ada di benua ini. Dan harapan itu hanya Yu Hao saja yang bisa mewujudkannya. Beberapa saat kemudian, dengan mengandalkan energi kehidupan di danau kehidupan, Yu Hao lantas melatih kekuatan mentalnya, bahkan mempercepat pelatihannya berkali-kali lipat. Hal ini sesuai dengan arahan Master Mu'en untuk menyatukan jiwa dan kekuatan spiritual menggapai langit. Bersamaan dengan hal itu, Ditian telah menunjukkan diri dengan bentuk manusia dan memuji kemampuan Yu Hao. Meskipun Yu Hao mencoba merendahkan diri, namun Ditian menolaknya. Selain beranggapan sifat Yu Hao sangat berbeda dari manusia pada umumnya, Yu Hao juga bisa bersikap tenang di tengah-tengah wilayah musuh. Oleh sebab itu, Ditian mengajak Yu Hao untuk berlatih tanding. Meskipun di awal baku hantam, Yu Hao langsung menggunakan kekuatan atribut esnya untuk memberikan serangan dari segala arah berbeda, namun Ditian sebagai dewa binatang roh terlihat mampu mengimbanginya dengan sangat santai. Tidak ingin menyerah, King Yu Hao lantas menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya. Bahkan dia menciptakan proyeksi kebangkitan kedua mata spiritualnya. Selain mampu melepaskan serangan luar biasa hedon, tubuh Yu Hao sendiri seolah-olah menyatu dengan alam, sehingga membuat Ditian sulit memprediksi arah serangannya. Dia juga tidak menyangka Yu Hao benar-benar telah berkembang sangat pesat. Bahkan dari banyaknya dolo transenden, masihlah belum mampu mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti Yu Hao. Di akhir pertarungan, ketika Yu Hao melepaskan kekuatan penuh tinju Haodong dengan kekuatan spiritualnya, Ditian pada akhirnya menggunakan teknik sisik naga hitam untuk memblokirnya dan menghindari serangan Yu Hao. Singkatnya, mengingat pukulan Yu Hao sebelumnya pada dasarnya tidak mungkin untuk menyakitinya, tapi bisa membuatnya harus menghindar, membuat Ditian sedikit kebingungan dan bertanya-tanya, apakah Yu Hao memiliki bakat menjadi seorang dewa?
2 hari kemudian, ketika Yu Hao masih berkultivasi, Beiji terlihat tiba di tempat ini dan dihampiri oleh Ditian, sehingga Ditian segera bertanya, apakah semua persiapan eksperimen tubuh jiwa telah selesai? Sambil mengangguk, Beiji juga mengatakan, perwakilan dari Akademi Shrek juga sudah tiba, sehingga mereka segera menuju tempat pertemuan. Singkatnya, di saat Bei khawatir melihat Huo Yuhao, Elder Suan segera menghentikannya dan menegaskan kepada Ditian kalau mereka telah membawa perwakilan sesuai dengan kesepakatan. Namun sayang, Ditian tidaklah memperdulikannya dan meminta Yu Hao untuk segera memulainya serta membuktikan eksperimennya bisa berhasil. Meskipun Raja Beruang sempat meminta Ditian menanamkan segel larangan untuk mengantisipasi Yu Hao kabur, namun Ditian segera memberikan tatapan kebencian. Sambil meminta Harimau Mata Satu untuk maju sebagai perwakilan pertama, Raja Beruang juga menegaskan kepada Yu Hao kalau harimau 10.000 tahun tersebut adalah bawahan paling setianya dan telah terluka parah. Jika eksperimen Yu Hao gagal, maka dia berjanji akan membunuh seluruh manusia di tempat ini. Mendengarkan hal itu dan seluruh perwakilan merasa ketakutan, Dai Huabin tiba-tiba saja menawarkan diri menjadi perwakilan pertama. Meskipun Yu Hao sempat terkejut, tapi Huabin segera menjelaskan, meskipun mereka berdua saling membenci ketika berada di Akademi Shrek, namun setelah Yu Hao sebelumnya menyelamatkan bapaknya alias Dai Hao, dia ingin membalas budi kepada Yu Hao. Mengesampingkan hal itu, Yu Hao lantas meminta Dai Huabin untuk secara tulus menyatu dengan Harimau Mata Satu. Jika eksperimennya berhasil, maka binatang roh tersebut akan menjadi tubuh jiwanya. Tepat di saat Dai Huabin mengangguk setuju, Yu Hao langsung melepaskan 7 cincin roh mata spiritual, sehingga membuat Dai Huabin terkejut. Dia juga beranggapan tidak mungkin bisa melampaui Yu Hao seumur hidupnya. Di waktu yang sama, Yu Hao merubah roh pelindungnya menjadi roh pelindung Necromancer, serta memulai mantra awal untuk memulai proses penyatuan kontrak segel. Di saat proses penyatuan mencapai tahap penyegelan, Raja Beruang tiba-tiba saja menunjukkan senyum tipis, yang ternyata dia secara sengaja memerintahkan Harimau Mata Satu untuk melakukan serangan bunuh diri. Tapi tiba-tiba... Wadidaw, Edun gila ya guys ya. King Ho Yu Hao akhirnya ingin membuktikan dirinya di hadapan seluruh binatang roh hutan Stardo mampu membuat tubuh jiwa, sehingga mengurangi dampak para Master Roh mencari cincin roh ya guys ya. Dan semua alur cerita di episode kali ini benar-benar mirip sama spoiler-spoiler yang sering Mimin buatkan. Yang masih penasaran gimana sih kelanjutannya? Bisa cek daftar playlist spoiler novel Donghua Solen 2 ya guys ya. Dan untuk seterusnya kita bahas alur ceritanya di channel Teman Santuy. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade